Sekarang kita akan belajar tentang prepared statement, salah satu konsep yang sangat menarik. Pada video ini, saya akan kasih komentar lagi seperti biasa. Nomor 2, kali ini kita akan belajar tentang prepared statement. Keuntungan prepared statement ini, kita bisa bikin query-nya satu kali dan kita bisa mengeksekusinya dengan data yang berbeda berkali-kali. Jadi misalnya kita mau masukin data, kita cukup bikin query insert into-nya dalam satu baris, tapi untuk mengeksekusinya berbeda-beda data kita bisa ngelakuinnya berkali-kali. Dan nomor 2, dengan prepared statement ini kita ngelakuin salah satu security yang sangat penting, yaitu SQL injection. Jadi kita nggak perlu escape lagi, input dari usernya ini udah otomatis ke escape kalau kita pakai prepared statement. Nah, nanti akan kita buktikan, jadi saya akan sediakan satu data dulu. Kita bikin statis aja, tapi anggap ini input dari form dari user. Misalnya saya sediakan namanya Hilman di sini, lalu akan ada data password 123. Hilman kita udah punya, saya ganti jadi Koko. Nah, langsung aja untuk prepared statement ini, query-nya sekarang saya akan taruh variable query. Sebelumnya kita boleh masih ngeluarin datanya atau mau kita biarkan juga boleh. Saya akan biarkan dulu. Kita akan insert into tabelnya users, jadi perintah untuk memasukkan data kita masukkan ke kolom username dan juga password. Kalau biasanya values-nya kita masukinnya langsung di sini, misalnya kita masukin nama dan juga password. Nah, tentu ini akan berhasil kalau saya reload sekarang. Baris 32 ada kesalahan unexpected query online 32. Tentu aja saya lupa titik koma di sini, makanya di error. Dan kalau saya browse tentu nggak ada perubahan karena kita belum eksekusi query ini. Jadi kita harus eksekusi dulu untuk melihat perbedaannya, sama seperti kita melakukan eksekusi di sini pada query-nya. Jadi saya bisa query, udah kita taruh di variable query. Kalau saya reload sekarang, kita browse, pastikan udah ada hasilnya masuk. Nah, begitu juga misalnya ada SQL injection di sini. Intinya kalau user masukin tanda petik atau string aneh untuk ngelakuin hal-hal tertentu, misalnya saya masukin kokos, lalu kita reload lagi, saya browse, tanda petiknya ikut masuk, artinya kita masih perlu melakukan escape seperti biasa. Nah, sekarang kalau kita pakai prepared statement, contohnya sendiri langsung akan saya ganti di sini, jadi name-nya untuk melakukan prepared statement ini kita kayak nyiapin satu query tapi kita belum eksekusi langsung. Nah, jadi saya akan taruh sekarang, saya sediain tempat, saya kasih nama name di sini, saya kasih nama pass. Cara penulisannya kita pakai titik 2, lalu nama key yang mau kita pakai. Nah, sekarang kita ngasih tahu kalau si koneksi ini dia harus nyiapin atau prepare, ini kata kuncinya, si query tadi. Dan kita bisa taruh di satu variabel baru, misalnya saya taruh result di sini. Sebenarnya result kurang tepat, saya taruh query lagi aja di sini. Jadi dia query sekarang adalah hasil dari sebelah kanan ini, bukan lagi query yang di atasnya karena udah terhapus nilai sebelumnya. Atau biar lebih jelas saya ganti bagian ini jadi SQL, lalu di sini saya ganti juga jadi SQL. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah prepare atau menyiapkan query ini. Dan parameternya sekarang tentu kita belum berhasil menyambungkannya. Parameternya sekarang baru akan kita sambungkan ketika kita mau mengeksekusi query-nya. Kita bisa eksekusi query-nya dengan tanda panah. Lalu kata kuncinya atau metodenya adalah execute, dan kita akan menaruh array di sini. Array-nya terdiri dari nama yang sesuai nama yang ada di sini dalam tanda petik. Kita masukkan variabel yang mau kita masukkan yaitu name, dan kita pisahkan dengan koma karena ini dia di dalam array sekarang. Hati-hati, banyak yang pakai titik koma, itu salah. Dan yang kedua kita oper passwordnya di sini, saya oper pass sekarang. Nah, kita bedain datanya lagi, saya ganti jadi totos sekarang 1 2 3 4 5 6. Dan setelah kita eksekusi,
saya bisa biarkan dulu kita reload, pastikan nggak ada error. Dan kalau saya browse sekarang, kita udah ngelihat datanya juga udah berhasil masuk di sini. Nah, lalu kalau teman-teman mau ngelihat atau cara ngelihatnya lebih rapi, kita bisa nyimpan bagian ini di dalam satu array sendiri. Saya akan kasih namanya params atau dari singkatan parameter. Kita taruh dia di dalam array, lalu yang kita oper di sini adalah si paramsnya sendiri. Jadi ini sama aja, saya cuma nyimpen dia di satu params agar lebih jelas. Nah, keuntungannya seperti yang saya sindir tadi, kalau kita mau mengeksekusinya berkali-kali, jadi sekarang saya hilangkan dulu aja di sini, kita biar nggak terlalu pusing ada tanda-tanda petik tadi. Saya akan masukkan parameter kedua, jadi saya oper di sini params 2, dan kita bisa bikin variabel baru atau saya ketik hardcode di sini, testing 789. Jadi perhatikan di sini query-nya hanya satu kali, tapi kita mengeksekusinya 2 kali di sini dengan parameter yang berbeda. Maka kita juga akan melihat dua hasilnya ini di database kita akan masuk seperti biasa, yaitu popos dan juga testing. Nah, ini keuntungannya kita bisa eksekusinya berkali-kali dengan data yang berbeda kalau kita pakai prepared statement ini. Dan sekedar informasi tambahan sebelum video ini selesai, kalau teman-teman mau ngeluarin query yang terakhir kita punya, kita tinggal pasang query, lalu nama metodenya last insert ID. Maka kalau kita reload sekarang, saya akan tambahkan informasi biar kita ngelihat ID terakhir. Call to undefined video statement last insert ID nggak bisa kita panggil last insert ID. Harusnya udah bener, coba kita lihat di Google last insert ID PDO. Last insert ID. Di sini yang harusnya manggil last insert ID adalah si DBH ini, dan DBH ini adalah di sini dia sepertinya yang menjalankan metode prepare-nya, jadi koneksinya harusnya bukan query-nya tentu aja. Jadi kalau saya reload sekarang harusnya nggak ada error lagi, dan kita lihat di sini ID terakhir adalah 13. Kalau kita reload, ini ID terakhir yang dimasukkan adalah benar 13. Nah, pertanyaannya pasti teman-teman nanya, ngapain kita butuh ID terakhir? Kasusnya sendiri yang pernah saya temukan, misalnya saya pakai Ajax, lalu saya mau ngoper ID terakhirnya ke front end-nya lagi. Nah, biasanya di situ kita butuh last insert ID atau ID terakhirnya. Untungnya PDO punya metode ini langsung, jadi sangat membantu. Kasusnya sendiri sebenarnya ada banyak, tapi itu salah satu kasus yang bisa saya temukan tadi, kapan kita bisa pakai last insert ID ini, tapi tentu teman-teman akan menemukan kasusnya sendiri masing-masing sesuai kebutuhannya. Itu dia tentang prepared statement, semoga jelas, sampai jumpa di bagian berikutnya.